Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5 yang berbahagia, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan jangan lupa selalu terapkan protokol kesehatan, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker bila ingin berpergian. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan belajar tentang pembagian pecahan campuran dan pembagian pecahan desimal. Yang pertama adalah pembagian pecahan campuran. Di sini sudah ada contoh 2/1/4 dibagi 1/1/2. Sebelum kita memulai, kita harus mengubah terlebih dahulu pecahan campuran tersebut menjadi pecahan biasa. Contohnya 2/1/4 kita ubah menjadi 9/4. Caranya adalah 2 dikali 4 8 ditambah 1 9, kita tulis 9 di pembilang, lalu penyebutnya tetap 4. Begitupun 1/1/2, 1 dikali 2 2 ditambah 1 jadi 3, kita tulis 3, lalu penyebutnya tetap 2. Jadi 9/4 dibagi 3/2 sama dengan seperti materi yang sebelumnya. Ketika kita pembagian, maka caranya adalah kita ubah pembagian ini menjadi perkalian, dan bilangan yang selanjutnya itu kita balik. Jadinya awalnya 3/2 kita balik menjadi 2/3, dan operasinya dari pembagian menjadi perkalian. Jadi 9/4 tetap dikali diubah 2/3 sama dengan, karena ini ada 9, ini ada 3, ini ada 4, ini ada 2, bisa kita coret. Ini kita jadi 3, ini kita coret. 9 dibagi 3 dapat 3, 3 dibagi 3 dapat 1. Ini dibagi 2 jadi dapat 2. Yang ini pun dibagi 2 jadi dapat 1. Jadi 3 dikali 1 sama dengan 2. 2 dikali 1 3 dikali 1 sama dengan 3. 2 dikali 1 sama dengan 2. Jadi jawabannya adalah 3/2. Namun jawaban ini belum sederhana, maka harus kita sederhanakan. 3 dibagi 2 dapat 1, sisanya 1/2. Jadi jawabannya adalah 1/2. Oke, selanjutnya adalah pembagian pecahan desimal. Contohnya di sini kita pakai pecahan campuran dulu agar kalian lebih mengerti. Yang pertama adalah 2/1/4 dibagi 0,5. 2/1/4-nya kita ubah menjadi pecahan biasa, yaitu 9/4. Caranya 2 dikali 4 ditambah 1, 9, penyebutnya tetap 4. Nah, 0,5 pun kita ubah menjadi pecahan biasa. Caranya 5-nya kita tulis sebagai pembilang, dan ketika di belakang koma ada satu angka berarti per 10, karena nolnya 1. 0 ini tergantung dengan angka di belakang koma. Ketika angka di belakang komanya 1, maka nolnya 1, dan puluhan yang nolnya 1 adalah 10. Nah, setelah 9/4 dibagi 5/10, seperti pembagian pada umumnya, pembagian pecahan pada umumnya, kita ubah operasi pembagiannya menjadi perkalian. 9/4 kita tulis, pembagian kita ubah menjadi perkalian, lalu yang 5/10 itu dibalik jadi 10/5. Nah, di sini ada
Yang bisa dicoret ini dibagi 2, jadi sama dengan 2. Ini juga bisa dibagi 2, sama dengan 5. Harus sama-sama dibagi 2 ya. Ini bagi 2, ini bagi 2. 9 dikali 5 sama dengan 45. 2 dikali 5 sama dengan 10. Nah, ketika 10 sebagai penyebut, maka di belakang koma hanya ada satu angka. Dari 45, jika di belakang koma hanya ada satu angka, berarti jawabannya adalah 4,5. Selanjutnya yang nomor 2, 1,25 dibagi 0,25. Ini semua kita ubah menjadi pecahan biasa. 1,25, nolnya 2 berarti per 100. Per 100, 125 per 100. 0,5 di belakang koma hanya ada satu angka, berarti nolnya 1, atau per 10 berarti 5 per 10. 125 per 100 dibagi 5 per 10 sama dengan, kita ubah operasi pembagian menjadi perkalian. 125 per 100 dikali 10 per 5. Kenapa ini dibalik? Karena pengaruh dari pembagiannya berubah jadi perkalian, jadi 10 per 5. 125 dikali 10, 100 dikali 5. Namun sebelum kita lanjut ke perkaliannya, kita lihat di sini ini bisa dicoret, dibagi 10 jadi dapat 1. Ini dicoret, dibagi 10 jadi dapat 10. Ini juga dicoret, ini dicoret, dibagi 5, ini dapat 1. Ini dibagi 5 dapat 25. Nah, udah seperti ini tinggal dikali. 25 dikali 1 sama dengan 25. 10 dikali 1 sama dengan 25. 10 dikali 1 sama dengan 10. Jadi isinya adalah 25 per 10. Nah, ketika 25 per 10, di sini nolnya 1 karena 10 per 10, berarti angka di belakang koma hanya ada 1. Dari 25 maka jawabannya adalah 2,5. Mungkin demikian penjelasan dari Bapak. Semoga ini membantu kalian dalam mengisi soal yang nanti akan diberikan. Tetap semangat dalam belajar jarak jauh. Semoga pandemi ini segera berakhir. Demikian dari Bapak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.